Vian, ini adalah salah satu pengalamanku ketika bertemu sosok yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku ingat sekali hari itu Senin, hari di mana temanku yang bernama Bintang, dia wisuda. Aku sudah berjanji padanya untuk datang ke kampusnya dan melihatnya menggunakan toga di hari kelulusannya. Bintang akan melakukan prosesi wisuda di kampusnya yang berada di daerah di Pati Ukur, Bandung. Cukup jauh ke tempat wisuda Bintang. Setelah siap, aku tancap gas motorku menuju ke jalan di Pati Ukur dari Jatinangor. Sekitar jam 9 pagi aku berangkat, dan di perjalanan tidak ada sama sekali hal yang kupikirkan selain bagaimana caranya agar sampai tempat waktu. Karena setauku wisuda selesai jam 1 siang. Sampai akhirnya sekitar jam 12 siang aku sampai. Untunglah, tepat waktu. Meskipun aku agak telat, tapi Bintang masih ada di sana. Kulihat dia bersama teman-temannya sedang berfoto, yang juga teman-temanku juga. Bin, wih, sorry gue agak telat, gak macet di jalan tadi. Kongres ya bro. Waktu pun berlalu. Di hari yang sama, Bintang mengajak kami semua merayakan kelulusannya di salah satu kafe yang berada di sekitaran daerah Cimbuleit. Kami pun mengiyakan ajakannya. Kapan lagi bisa berkumpul dengan teman-temanku, dan cukup lengkap juga. Tiba malam hari, aku mulai memenuhi undangan Bintang. Sekitar jam 8 malam, aku berangkat bersama temanku Dedi dari kosannya yang berada di daerah Dewu. Sampai di kafe daerah Cimbuleit itu, kulihat teman-teman yang lain sudah datang. Begitupun Bintang. Kami mulai merayakan malam kelulusan Bintang. Dia memesan makanan, mentraktir kami semua. Waktu berlalu dengan obrolan-obrolan seru, tertawa. Tak terasa sudah menunjukkan jam 11 malam. Satu persatu dari kami pun berpamitan untuk segera pulang. Hanya aku yang kosannya cukup jauh dibanding teman-temanku yang lain yang masih dekat daerah Dewu, daerah Cimbuleit. Dery menawarkanku untuk pulang bersamanya dan menginap di kosannya aja, daerah di Pati Ukur, daripada langsung pulang ke Jatinangor. Tapi aku tidak ada persiapan, tidak membawa baju, casan, dan ya, aku pikir karena ini sudah malam juga, jalanan tidak terlalu macet, sepertinya akan cepat sampai di kosanku di Jatinangor. Ditambah besok aku ada jadwal dengan dosen pembimbing. Agar tidak terlalu malam, aku pun berpamitan. Aku mulai melaju turun dari arah Cimbuleit. Kondisi jalan malam itu sesuai dugaanku, sepi. Aku bisa tancap gas untuk segera cepat sampai di kosan. Mempersingkat waktu, aku coba jalan-jalan yang bisa dibilang jalan motong lah. Sampai saat itu aku lewat
jalan Taman Sari. Suasana sepi, gelap, dan kau pikir akses ini lebih cepat daripada aku harus naik ke flyover. Selama perjalanan aku menggunakan headset di telinga aku untuk mendengarkan lagu. Ya, biar tidak bosan selama perjalanan. Ketika melewati area Taman Sari, saat itu udara sudah semakin dingin. Aku sering dengar tentang jalan Taman Sari yang katanya sih angker. Sesekali muncul perasaan aneh dan takut. Tapi, sudahlah. Mungkin hanya sugesti. Kuperbesar volume musik yang ada di headset telingaku itu. Sampai di tengah-tengah lagu yang kudengar dari headsetku itu, aku sepertinya mendengar suara anak kecil yang sedang tertawa ya. Iya, sangat jelas. Aku sempat berpikir mungkin ini suara dari lagu, tapi beberapa kali aku mendengarkan lagu itu tidak pernah ada suara anak kecil tertawa. Kulihat di sekitarku pun tidak ada anak kecil. Sudahlah, aku coba ganti lagunya. Dan ketika aku ganti lagu, suaranya memang tidak terdengar lagi sih. Mungkin dari lagu kali ya. Bodoh ah. Aku kembali fokus menyetir motorku, tancap gas agar segera cepat sampai ke rumah. Sampai... Astaga! Refleks aku rem motorku itu karena tiba-tiba saja ada seseorang yang menyeberang tepat di depan motorku. Sekilas kulihat itu seperti seorang anak kecil. Ketika motorku sudah berhenti dan kulihat ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. buru-buru aku kembali menyalakan motorku yang tiba-tiba saja mati saat itu. Namun tiba-tiba motorku ini tidak bisa menyala. Sampai aku mendengar suara anak kecil. Seperti memanggilku dan ketika kulihat di belakangku terlihat seorang anak kecil perempuan pakai baju putih dan memegang sebuah boneka. Aku tidak bisa terlalu melihat jelas muka anak itu karena dia terus menunduk. Namun karena rambut dan pakaiannya, aku yakin itu anak perempuan. Ditambah dia memegang boneka
yang aku tidak terlalu bisa jelas melihat boneka apa itu yang dia peluk. Badanku merinding seketika. Barulah perlahan anak kecil itu mengangkat wajahnya, melihat ke arahku dan menunjuk ke arahku. Iya, dia menunjuk dengan tangannya. Kini wajahnya terlihat olehku, pucat, dengan tatapan kosong. Dia berkata, "Hati-hati kalau lewat sini, jangan ngantuk, nanti celaka." badanku terpaku tak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba saja sosok anak kecil perempuan itu tertawa sambil berlari dan menembus salah satu tembok yang ada di samping jalan. Buru-buru aku menyalakan kembali motorku dan akhirnya menyala. Dan aku langsung tancap gas pergi dari tempat itu. Malam itu akhirnya aku putar balik ke arah di Pati Ukur dan memutuskan untuk menginap di kosan Dery, temanku. Aku sempat ceritakan apa yang terjadi padaku tadi. Dan Dery pun bilang itu salah satu alasan kenapa dia mengajakku untuk menginap saja di kosannya. Wajah anak perempuan itu masih terbayang terus di pikiranku. Pucat, tatapan kosong dan suaranya. Setiap kali aku mengingat, aku selalu ketakutan. Tapi Dery berkata, sosok tersebut sepertinya berniat baik. Iya juga, dengan kondisiku yang tadi ngebut dan memang aku sedikit mengantuk, bisa saja ada hal lain yang terjadi padaku.